pengikut sudah mati, memangnya Yesus ada sekarang? Baik, saya tanggapi. Coba lanjut dulu. Baik, baik. Jadi begini bang, ya. Jadi kami percaya terhadap kesaksian bang, kesaksian para saksi mata. Ya, begitu pula Anda percaya terhadap kesaksian dari orang-orang yang melihat Muhammad. Ada nggak kesaksian para pengikut Muhammad bahwa Muhammad mengalahkan maut atau bangkit dari kuburnya? Tidak ada. Tidak ada satu literatur Muslim pun yang mengatakan bahwa Muhammad mengalahkan maut. Dia masih sampai hari ini dikangkangi oleh maut, dikuasai oleh maut. Dia tidak mampu mengalahkan maut itu. Itulah kenapa sampai hari ini maut masih menguasai Muhammad. Sementara apa yang terjadi kepada Yesus? Dikatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu itu?" Ya, dalam Bible jelas, di manakah sengatmu itu? Bahwa Yesus mengalahkan kuasa maut itu dengan cara apa? Dengan cara bangkit. Dengan bangkitnya Yesus, di situ ada harapan bahwa apa yang diajarkan oleh dia itu benar. Bukan dongeng, bukan omong kosong. Ya, ketika Yesus bangkit, maka ada harapan bahwa semua yang kita imani ini, semua yang kita ceritakan tentang adanya kehidupan setelah kematian, tentang adanya hukuman yang kekal, tentang adanya hidup yang kekal, menjadi nyata dan terpercaya dengan bangkitnya Yesus. Bang, kalau orang mati di kuburan ngapain dia didengerin? Makanya saya bilang bang, bedanya Islam dan Kristen apa? Kristen memberitakan tentang kebangkitan, sedangkan Anda memberitakan tentang kematian, orang mati di kuburan yang Anda beritakan. Itu bedanya kita bang. Makanya saya bilang bang, kalau cuman orang mati di kuburan bang, gak usah ini bang, gak usah yang Anda yakini Muhammad itu. Banyak bang, tetangga-tetangga itu juga orang mati di kuburan. Itu aja diikutin bang. Begitu banyaknya dari zaman dahulu kala sampai zaman sekarang, orang-orang bijak, orang-orang cerdik pandai, orang-orang bijaksana mengajarkan A, B, C, D, bla 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 bla. Ya, mengajarkan sampai menyiksa diri, pergi ke gunung, ya, bersemedi di sana menyiksa dirinya untuk mencari hidup yang kekal. Mati semua bang, nggak ada, semua di kuburan semua. Tapi hanya Yesus bang yang bangkit mengalahkan maut. Itu dari mana? Dari kesaksian para saksi mata. Nah sekarang anda bertanya kepada saya, lalu kenapa Anda percaya itu? Apa buktinya kita? Bentar. Silakan. Ini waktu saya untuk menanggapi. Nah, silakan tanggapi. Sekarang kita sudah memperkenalkan diri lah ibaratnya. Anda sudah memaparkan Yesus, saya sudah memaparkan tentang Muhammad. Nah, sekarang mari kita uji ajaran keduanya. Ajaran siapakah yang lebih ilmiah? Apakah ajaran Nabi Muhammad? Apakah ajaran Nabi Yesus? Baru nanti kita serahkan kepada penonton mana yang logika, mana yang ilmiah, dan mana yang bisa diterima dengan hati. Silakan. Siapa duluan ini yang menguji? Ya, bagian mana? Kita harus uji yang sejenis. Nggak boleh yang nggak sejenis. Ya, kita uji maksudnya kan saya sampaikan tentang pengajaran Nabi Muhammad itu bahwasanya benar. Anda menyampaikan ajaran Yesus tadi artinya dengan memberikan data. Artinya kan kita kan sudah memperkenalkan, Anda sudah memperkenalkan Yesus bla bla bla, kemudian saya juga sudah memperkenalkan Muhammad. Baik, Anda pengen dibandingkan. Ayo kita bandingkan. Pertama, bang. Kita bandingkan ya. Tidak pernah, bang, tidak pernah Yesus dan murid-muridnya membawa senjata untuk menyerang kampung orang, mengambil tawanan, mengambil harta rampasan perang, mengambil perempuan-perempuan di situ untuk jadikan budak-budak seksnya. Nggak pernah ada. Tidak pernah Yesus memaksa seseorang, hei, kalau kau nggak masuk Kristen, awas kau. Nggak ada, nggak pernah ada. Bang, saya tanya sama abang jujur, berapa kali Muhammad memimpin peperangan? Nggak, kita kan mau bandingkan kan? Mau bandingkan. Kita uji, bang. Itu jangan dulu orangnya, itu kan nanti kan beda. Aduh, ini kalau mau katanya suruh bandingkan, bang. Kita bandingkan. Nggak, kita bandingkan. Apakah ada modus di balik itu? Ayo, kita lihat. Ini kita bandingkan. Ada modusnya nggak, bang? Gini, Yesus, bang, dikatakan ketika ada seorang ingin mengikut Yesus, katanya, biarlah aku mengikut engkau, katanya. Apa kata Yesus? Serigala mempunyai liang, sedangkan anak manusia bahkan tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya.
ya, tidak pernah Bang Yesus menjarah satu kampung, mengambil harta rampasan di situ, mengambil sekian persen rampasan perang, untuk nggak pernah ada Bang. Tapi Bang, saya tanya kepada Anda tahu gonimah? Tentu Anda Muslim kan? Anda tahu gonimah kan? Tahu. Apa gonimah itu? Kan harta rampasan yang Harta terjadi rampasan perang. peperangan. Berapa persen jatah harta rampasan perang tuh Muhammad? Dia itu kan ada persennya ya. Ini daripada nanti saya jawab, kalau nggak salah itu sekitar 1/5, betul? 1/5% dari dibandingkan nasab-nasab lain. Ya, 1/5 jatah rampasan perang atau gonimah untuk Muhammad. Berapa kali Muhammad memimpin peperangan, memimpin pasukan untuk memerangi satu kaum, dan dikatakan di situ bahwa budak-budak atau perempuan-perempuan yang diambil dari harta rampasan perang itu untuk Muhammad. Betul atau tidak? Itu betul Edis. Cuman begini kan, ini dulu ya, saya tanggapi dulu pernyataan Edis ini ya, sebelum saya yang mengujikan agama saya. Dari situ kita sudah tahu Bang, yang mana yang lebih layak diikuti Bang. Aduh, janganlah kita muter-muter Bang. Ayo silakan. Edis, biar kita tanggapi dulu. Jadi ghanimah itu bukan sembarangan asal diperangi. Kalau asal diperangi, iya. Itu bisa dikatakan perang itu tidak boleh diperangi. Sekarang ini giliran saya Edis ya untuk Sebentar dulu Bang, sebentar Bang, gini. Ya, kita bandingkan itu. Yesus tidak pernah mengatakan ya, Yesus bahkan mengatakan begini, kasihilah ya, bahkan kepada orang yang membenci kamu. Jikalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Artinya impas Bang. Kalau abang mengasihi saya, terus saya kasih abang balik. Kan Yesus. Nah, sekarang ia tidak membuka mulutnya, ya, dikatakan dia tidak melakukan perlawanan, ya. Karena apa? Karena Yesus memang betul-betul ingin mengajarkan kepada umat manusia bagaimana hidup standar kekudusan, standar yang diinginkan supaya orang itu bisa masuk kepada hidup yang kekal. Dan Yesus sudah memenuhi persyaratan itu. Dia tidak pernah membalas ketika orang berbuat jahat kepadanya. Dia mendoakan orang yang menganiaya dia, mencaci maki dia. Dia berkata dari atas kayu salib, dikatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ada nggak ajaran Muhammad kayak begitu? Bahkan dikata, Anda sudah mengakui tadi, Muhammad dikatakan dia menyerang satu kabilah. Misalnya kita taruh saja, dia menyerang Yahudi di Khaybar, waktu perang Khaybar. Dan Anda sudah akui, wanita-wanita yang didapatkan dari peperangan itu diambil sebagai budak, dan itu boleh ditiduri oleh Muhammad. Betul atau tidak? Betul atau tidak Pak Ustaz? Sebenarnya data yang Anda sampaikan itu tidak kita pungkiri, tapi pahamnya itu perlu kita uraikan secara lengkap. Kan itu sudah ada jelas di dalam surat Al-Ahzab ayat 51. Saya bacakan surat Al-Ahzab 51 ya. Nih, saya bacakan. Nah, sebentar dulu. Ini giliran saya belum menguji loh, Edis. Oke, silakan sambil saya bukakan Al-Ahzab 51. Kan kita bandingkan ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad. Jauh. Kamu terus buka langit dan bumi. Kamu ini giliran saya dulu membandingkan ya, Edis ya. Silakan. Nah, ini tentang ajaran Muhammad, bahwasanya itu yang paling hak. Kenapa? Yang pertama, kitab sucinya Al-Quran, dan Al-Quran itu sendiri mengakui bahwasanya Islam itu adalah agama Allah. Inna dina indallaha Islam. Jadi jelas ya, agamanya Islam, Tuhannya Allah, Muhammad nabinya. Sekarang coba Edis dulu paparkan demikian. Adakah Yesus mengatakan bahwasanya Kristen agamaku ataupun aku adalah Tuhanmu? Coba yang itu dulu dipaparkan. Berat ini. Aduh.
Enggak, kita lihat perbandingannya Baik. dulu, Edis. Ini kan tadi kan kita kan sudah sepakat memperkenalkan kan ini. Kita lihat perbandingan. Kalau perbandingan kita tidak akan mendebat lagi gitu loh, Edis. Baik, baik. Nah, Ya. kamu paparkan saja ajaranmu, saya paparkan ajaran saya, Baik. selesai gitu. Biar yang Baik. ada orang yang naik gitu. Baik. Jadi pertamanya begini ya Ustadz ya. Jadi Yesus itu tidak pernah membawa satu ajaran yang ada namanya. Gak pernah. Yesus itu mengajarkan firman Tuhan. Nah, kemudian orang-orang memberi nama. Jadi orang memberi nama bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus itu disebut Kristen. Jadi orang yang ngasih julukan itu, Bang. Saya kasih contoh begini. Abang Muhammadiyah atau NU? Kalau kita lebih kepada ini NU ya. NU. Sekarang begini, Bang, pertanyaannya, mana Muhammad suruh ikut NU? Coba masuklah kau NU, kan nggak ada. Artinya gini, orang membuat satu ajaran atau orang menamai itu NU itu setelah peristiwa itu gitu loh. Nah, sama seperti Yesus mengajarkan murid-muridnya dan murid-murid menerima ajaran Yesus itu, lalu kelompok orang-orang yang percaya dengan ajaran Yesus itu orang lain sebut, oh itu orang-orang Kristen. Artinya orang-orang yang percaya dengan ajaran Yesus. Jadi pertanyaan Anda tidak relevan mengatakan mana Yesus mengatakan ikutlah Kristen. Sama seperti saya tanya kepada Anda, mana Muhammad suruh ikutlah Muhammadiyah atau ikutlah NU? Kan nggak ada. Bukan gitu pertanyaannya. Terus yang kedua. Sebentar Bang Edis. Nah, silakan. Jadi kan ini biarkan nanti kan kawan-kawan yang lain pula yang naik. Ya kan kita kegiatan ada kegiatan lain juga ya. Inilah alasan saya mengapa saya lebih memilih Islam sampai mati dan saya berdoa semua keturunan saya Islam ya. Karena begitu lebih jelas agamanya Islam, kemudian Allah mengakui bahwasanya agama Islam itu di sisinya. Sementara kalau seperti paham Edis tadi itu kan masih mutar-mutar harus begini ya. Intinya Yesus kan tidak ada mengakui bahwasanya Kristen itu agama Yesus kemudian disuruh menyembah. Nah, itu sebagai Waduh, ini berat ini kayak gini. Masa Ustadz kayak gini model diskusinya. Jadi begini Pak Ustadz ya. Edis, dengarkan dulu. Makanya ini kan kita kan cuma sekedar perbandingan. Ini kita tidak debat lagi gitu loh. Karena kita sudah mau mengakhiri ini, Edis. Ada kegiatan Oke lain. lah. Ini kan Baik. tadi kan Edis kan ujung-ujungnya itu kan kenapa kamu memilih Islam? Makanya saya sampaikan aja duluan. Itulah alasan saya kenapa saya Islam, karena kitabnya lebih jelas, kemudian pengakuannya lebih jelas begitu. Itu pribadi saya gitu. Yakin Pak Ustadz mengatakan Quran itu lebih jelas? Oke, itu kan ini menurut persepsi Edis. Kita tidak Ya, Edis tapi begini Pak Ustadz. percaya kepada Yesus. Begini, kan? Pak Ustadz, Saya gini. percaya kepada Islam. Iya, begini. Bedanya kita hanya satu kok. Dan satu sebab kenapa Anda masih Islam. Gini, ada dua kitab nih. Satu Al-Quran, satu lagi Bible. Nah, saya sudah baca, dua-duanya sudah saya baca. Quran saya baca sampai habis, saya teliti. Ya, Al-Fatihah, Anas itu saya teliti. Anas ke Al-Fatihah, saya balik-balik, saya teliti. Semua saya pelajari. Bible juga saya baca. Jadi dua-duanya sudah saya baca, baru saya ambil kesimpulan. Tahu nggak penyakit Pak Ustadz di mana? Penyakit Pak Ustadz baru baca Quran saja. Cuman Quran yang Anda baca. Jadi Anda tidak pernah tahu di mana kesalahan Anda karena Anda cuma baca Quran itu. Tunggu dulu sebentar. Seandainya Pak Ustadz juga membaca Bible, disitulah nanti Anda tersadar. Oh, ternyata itu banyak orang tidak melakukan itu. Gini Edis ya, kalau saya baca Bible mungkin bisa saja lebih banyak pertanyaan yang membuat Edis semakin sulit itu. Jadi gini Edis ya, saya memang tidak ada membeli kitab Bible, cuman saya tinggal di kalangan orang-orang yang non Muslim. Jadi kan sedikit banyaknya kan kita ada cerita di mana ada Yesus. Nah, seperti itulah. Mau ada cara? Jadi Edis katakan kenapa saya tetap Islam, karena saya tidak mempelajari lain. Ada saya pelajari Edis, ada saya cerita-cerita sama kawan-kawan non-muslim. Iya. Jadi kan Dan itu sebenarnya satu tema bagi saya. Keyakinan yang saya sampaikan tadi Edis kan bahwasanya itulah alasan saya kenapa saya Islam dan sampai mati saya tetap Islam. Itu kembali ke persepsi masing-masing. Kalau Edis tetap di Yesus silahkan. Oke Edis.
Taruh di bawah kaki saya ini ya. Nah, oke, Pak Ustadz ada mau pergi? Nah, ini kita ada kegiatan lain ya. Oke, Nah, baiklah. Itu aja ya, kalau Baik. kawan-kawan yang lain kalau ada Thank you for the happiest year of my life.